Baiklah, hari ini kelompok kami akan menjelaskan supply chain management. Sebelum saya menjelaskan supply chain management, pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Stephen, lalu Jeffrey Gunawan, dan saya sendiri Andri Konata Christian. Selanjutnya, apa itu supply chain? Supply chain itu adalah aliran material, informasi, uang, dan servis atau jasa dari bahan baku yang diperoleh melalui supplier sampai ke pabrikasi dan penggudangan dan akhirnya ke pelanggan akhir. Lalu supply chain itu sendiri berasal dari konsep penggabungan atau link partner-partner organisasi atau perusahaan bersama-sama. Selanjutnya itu ada 3 segmen rantai pasokan. Yang pertama itu ada aliran ke atas atau hulu, yang kedua itu ada internal, dan yang ketiga itu ada aliran ke bawah atau hilir. Selanjutnya itu Apple Supply Chain Management. Nah, ini merupakan contoh SCM dalam perusahaan teknologi Apple. Nah, ini merupakan gambarannya. Selanjutnya itu ada permasalahan. Nah, pada permasalahan ini ada 4 poin. Poin pertama, supply chain dapat menjadi sangat lama karena melibatkan partner internet dan eksternal yang berada di banyak tempat berbeda. Yang kedua itu ada masalah kualitas material yang bisa terjadi karena kesalahan pengiriman jenis material. Yang ketiga itu tidak ada infrastruktur logistik atau sistemnya. Dan yang keempat itu order yang tidak menentu, baik dari pemasok maupun dari distributor. Selanjutnya itu ada solusi e-commerce untuk supply chain. Yang pertama itu ada order melalui internet, EDI, extranet secara otomatis. Contoh pada B2B, order transmisikan secara otomatis ke pemasok ketika level inventory sudah mencapai titik tertentu. Yang kedua itu memenuhi order secara langsung. Yang ketiga itu pembayaran elektronik dapat mempercepat pemenuhan order dan jangka waktu pembayaran. Yang keempat itu persediaan dapat diperkecil dengan menggunakan pemesanan bila akan ada produksi dan dengan memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada pemasok. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi perdagangan antara anggota supply chain dapat dilakukan di banyak area sehingga dapat mengurangi keterlambatan, gangguan pada pekerjaan, biaya administrasi, dan inventory. Selanjutnya itu ada contoh e-collaboration. Nah, contoh e-collaboration yang pertama ini berbagi informasi antara pedagang dan pemasok barang. Lalu yang kedua itu ada kolaborasi pedagang dan pemasok, itu mengumpulkan partner sebanyak mungkin. Yang ketiga itu pengurangan waktu perencanaan pemesanan bahan baku. Dan yang keempat itu ada pengurangan waktu untuk pengembangan produk. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pada SCM. Nah, yang pertama itu ada pelanggan. Jadi, pelanggan ini merupakan mata rantai pertama yang memberikan pesanan atau order, terutama pada perusahaan yang berorientasi OEM, Original Equipment Manufacturer. Pelanggan memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen penjualan perusahaan tersebut. Informasi penting yang terdapat dalam pemesanan tersebut diantaranya seperti tanggal pengiriman produk dan jumlah yang diinginkan untuk produk yang dipesannya. Selanjutnya itu ada perencanaan. Perencanaan ini setelah pelanggan membuat pesanan yang diinginkannya tadi, Departemen Perencanaan tersebut akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Pada tahap ini, Departemen Perencanaan juga menyadari akan adanya kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya. Yang ketiga itu ada pembelian atau purchasing. Nah, setelah menerima perencanaan produksi, dalam hal ini adalah kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya. Departemen pembelian atau purchasing departemen akan melakukan pemesanan bahan mentah dan bahan pendukung, serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada persediaan. Nah, lalu bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik akan diperiksa kualitas dan ketepatan jumlahnya, kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Lalu selanjutnya itu ada produksi. Bagian produksi ini
akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh pemasok tersebut untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Nah, barang jadi yang telah diproduksi ini kemudian dimasukkan ke dalam gudang dan siap untuk dikirimkan ke pelanggan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya itu yang terakhir ada transportasi atau transportation. Nah, Departemen Pengiriman atau shipping department akan mengatur waktu keberangkatan barang jadinya itu yang di gudang tersebut sesuai dengan jadwal yang diinginkan atau yang dimaukan oleh pelanggan tersebut. Baiklah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Stephen. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Andriko. Saya akan menjelaskan konsep peramalan permintaan pada SCM. Peran peramalan dalam rantai pasokan, dasar untuk semua keputusan strategi dan perencanaan dalam rantai pasokan digunakan untuk push and pull proses. Contohnya pada bagian produksi ada penjadwalan, persediaan, dan perencanaan agregat. Pada pemasaran, contohnya itu adalah penjualan, alokasi tenaga, promosi, dan pengenalan produk baru. Yang ketiga adalah keuangan, contohnya yaitu pabrik atau investasi peralatan dan perencanaan anggaran. Dan ada personil, itu contohnya perencanaan tenaga kerja dan mempekerjakan PHK. Karakteristik peramalan. Perakiraan jangka panjang biasanya kurang akurat dibandingkan dengan perakiraan jangka pendek, yaitu perakiraan jangka panjang memiliki standar devisa yang lebih besar dari kesalahan relatif terhadap mean dari perkiraan jangka pendek. Perakiraan selalu tidak akurat dan dengan demikian harus mencakup nilai yang diharapkan dari perkiraan dan ukuran kesalahan peramal. Secara umum lebih jauh ke rantai pasokan perusahaan adalah semakin besar distorsi informasi yang diterima. Perakiraan agregat biasanya lebih akurat daripada perakiraan disagregat karena mereka cenderung memiliki standar deviasi yang lebih kecil dari kesalahan relatif terhadap mean. Terdapat 6 komponen peramalan dan metode peramalan, yaitu yang pertama adalah permintaan di masa lampau. Yang kedua adalah lead time pengisian produk. Yang ketiga adalah merencanakan usaha periklanan atau pemasaran. Yang keempat adalah merencanakan diskon harga. Yang kelima adalah kondisi ekonomi. Dan yang keenam adalah tindakan yang telah diambil pesaing. Metode peramalan. Metode peramalan ada 4, yaitu kualitatif, time series, kausal, dan simulation. Pada kualitatif, terutama subjektif dan bergantung pada penilaian manusia. Paling tepat ketika sedikit data histori yang tersedia atau ketika para ahli memiliki kecerdasan pasar yang dapat mempengaruhi ramalan. Ya, yang kedua adalah time series. Metode peramalan yang ini menggunakan permintaan histori untuk membuat perkiraan didasarkan pada asumsi bahwa sejarah permintaan masa lalu merupakan indikator yang baik dari masa depan permintaan. Yang ketiga adalah kausal. Metode ini mengasumsikan bahwa perkiraan permintaan sangat berkorelasi dengan faktor-faktor tertentu di lingkungan atau keadaan ekonomi, suku bunga, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah simulation. Metode ini meniru pilihan konsumen yang menimbulkan permintaan untuk sampai pada perkiraan menggunakan simulasi. Perusahaan dapat menggabungkan time series dan metode kausal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Jeffrey Gunawan. Pendekatan dasar untuk peramalan permintaan, yaitu ada 5 hal berikut yang penting bagi organisasi untuk meramalkan secara efektif. Yang pertama yaitu memahami tujuan peramalan, untuk apa peramalan itu digunakan, dan yang kedua yaitu mengintegrasikan perencanaan permintaan dan peramalan seluruh rantai pasokan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasikan faktor-faktor utama yang mempengaruhi perkiraan permintaan. Lalu ada perkiraan pada tingkat yang sesuai agregasi. Yang kelima yaitu membangun kinerja dan kesalahan langkah-langkah untuk ramalan. Selanjutnya ada manajemen inventory,
Manajemen inventory di sini atau dapat kita sebut manajemen persediaan, yaitu menentukan jumlah persediaan yang optimal dengan biaya total yang minimal. Persediaan atau inventory meliputi bahan mentah atau bahan baku, bahan pembantu, bahan dalam proses atau work in process, suku cadang, dan barang jadi atau finished good. Lalu ada alasan perlunya manajemen persediaan adalah karena timbulnya ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan atau supplier, dan ketidakpastian waktu pemesanan. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, memperlancar proses produksi, mengantisipasi kekurangan persediaan atau stock out, dan dalam rangka menghadapi fluktuasi harga. Selanjutnya kita masuk ke Economic Order Quantity atau EOQ. Adalah jumlah pemesanan yang paling ekonomis atau jumlah pembelian barang yang dapat diminimumkan jumlah biaya pemeliharaan barang di gudang dan biaya pemesanan setiap tahun. Model EOQ ini adalah mudah dan sederhana, namun ada beberapa asumsi yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, yaitu jumlah kebutuhan barang per periode stabil. Lalu ada dua macam biaya yang relevan, yaitu biaya pemesanan dan biaya pemeliharaan. Lalu harus diantisipasi juga biaya pemesanan selalu sama dan biaya pemeliharaan per unit selalu sama. Kemudian ada usia barang relatif lama, tidak cepat rusak, dan harga barang tetap. Yang terakhir yaitu barang tersedia tidak terbatas. Slide selanjutnya yaitu Economic Order Quantity lagi, yaitu dalam bentuk grafik. Dalam EOQ ini ditentukan titik pemesanan kembali atau di order point atau ROP, yaitu jumlah persediaan tetap setiap kali pemesanan. ROP dilakukan bila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi selama tenggang waktu atau lead time, atau dapat kita sebut LT pemesanan. ROP menghendaki pengecekan fisik atau kartu catatan secara teratur. Apabila digambarkan nampak seperti berikut. Kalian dapat melihat gambarnya, diagram EOQ ini. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada Economic Order Quantity. Kembali EOQ dalam bentuk contoh 1 dalam perhitungannya. Di sini contoh 1 diceritakan bahwa pada sebuah perusahaan diketahui rata-rata penjualan 1000 unit per bulan. Biaya setiap kali pesan adalah 600.000. Biaya simpan sebesar 10.000 per unit. Dengan kebijakan pemesanan 2000 unit setiap kali pesan, berapakah jumlah pesanan ekonomisnya? Lalu mari kita hitung, yaitu pertama R kita ketahui dulu, yaitu R merupakan rata-rata penjualan, yaitu 1000 unit per bulan. Nah, kita ganti dulu perhitungannya menjadi 1 tahun, yaitu 1000 jadi dikali 12 bulan. Lalu didapatlah 12.000 unit per tahun. Lalu kita hitung OC-nya yaitu 600.000, yaitu kita dapat dari biaya setiap kali pesan, yaitu 600.000. Lalu dikali biaya R tadi, biaya rata-rata penjualan tadi. Lalu dibagi 2000 unit setiap kali pesan, didapatlah 3.600.000. Lalu CC kita dapat dari 10.000, yaitu biaya simpanan sebesar 10.000 per unit. Ini kita masukkan 10.000, lalu dikali 2.000 karena kita harus hitung semua unitnya. Lalu kita bagi 2, lalu kita dapatkan hasilnya yaitu 10 juta rupiah. Lalu TC nya yaitu OC plus CC. Lalu dijumlahkan saja OC nya plus CC jadi 13.600.000. Rumusnya yaitu EOQ akar 2 kali R kali S dibagi C. Lalu ini hitungannya, dan kita dapatlah EOQ nya yaitu 1200 unit.
Sekian dari presentasi kami. Atas nama teman-teman saya, Stephen dan Enrico, saya ucapkan terima kasih.